Mataram Islam pasca Panembahan Senopati I, putra mahkota Adi Prabu Hanyakrawati dinobatkan pada hari Senin. Panembahan Senopati mangkat ada tahun 1601, setelah meletakkan dasar sendi-sendi keluhuran kerajaan Mataram Islam. Lantas siapakah penggantinya? Tak banyak sumber yang dapat memberi informasi, siapa sebenarnya putra mahkota yang kemudian bergelar Adi Prabu Hanyakrawati. Hanya dalam sejarah dalam disebutkan, Adi Prabu Hanyakrawati Senapati ing Ngalaga Mataram, disebut-sebut sebagai pengganti pendiri dinasti Mataram Kota Gede di Mentaok yang kelak setelah wafat dalam sejarah disebut sebagai Panembahan Seda ing Krapyak. Nama Krapyak memiliki arti lokasi pengembalaan atau lahan perburuan kidang pada masa kejayaan raja-raja terdahulu. Bahkan masih membutuhkan penelitian yang lebih mendasar lagi, jika istilah Krapyak yang disebutkan pada penyebutan Panembahan Seda ing Krapyak dengan nama Kampung Krapyak di selatan Keraton Yogyakarta sekarang dengan bangunan, Panggung Krapyak, yang menjadi salah satu titik sumbu imajiner utara selatan, Merapi Parangkusumo. Jika merujuk sejumlah kisah tutur yang berkembang di masyarakat Jawa umumnya, Panembahan Seda ing Krapyak adalah putra Panembahan Senapati dengan permaisuri Ratu Mas Waskita Jawi yang berasal dari Pati. Dia memiliki nama kecil Raden Jolang, Tandu. Bagi Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang adalah putra ke-10, namun dia merupakan putra ke-4 dari permaisuri asal pesisir Pati itu. Raden Mas Jolang merupakan putra pertama bagi Panembahan Senopati yang tidak meninggal pada usia belia. Dia juga memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan berasal dari para selir yang kedudukannya lebih rendah. Di antara saudaranya itu adalah Raden Mas Tembaga dan Raden Mas Kedaung, dalam perjalanan waktu kemudian diangkat menjadi Adipati Puger dan Pangeran Demang tanpa tangkil. Meski bukan putra sulung, Raden Mas Jolang ditunjuk oleh Panembahan Senapati sebagai penggantinya karena dia anak dari permaisuri. Dari sejumlah sumber, pengangkatan Raden Mas Jolang sebagai Adi Prabu Hanyakrawati dilaksanakan semasa Panembahan Senapati masih hidup. Bahkan sebelum menerima tahta secara resmi, Adi Prabu Hanyakrawati harus menjalani ujian yang cukup berat, yaitu ditugaskan menumpas pemberontakan Adipati Pragola dari Pati yang membangkang. Tugas kenegaraan menghadang Adipati Pragola yang membawa seluruh kekuatan pasukannya ke Mataram, ternyata nyaris membuatnya terbunuh dalam pertempuran itu. Untung saja nasib baik masih berpihak pada kandidat penguasa Mataram Kota Gede ini, konon karena kesaktiannya, yang menurut sejumlah kisah tutur Adi Prabu Hanyakrawati memiliki warisan keilmuan dari Wali Sunan Bonang, yang juga memiliki sebutan Hanyakrawati. Pemberontakan Adipati Pragola akhirnya dapat ditumpas oleh Panembahan Senapati yang turun laga sendiri. Dari Serat Kanda diperoleh data, sebagaimana kisah tutur yang sudah diketahui banyak orang Jawa, hari Senin, Adi Prabu Hanyakrawati dinobatkan sebagai Senapati ing Ngalaga Kerajaan Mataram yang ditandai dengan upacara tradisional. Dengan didampingi Adipati Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi sambil memegang tangan putra mahkota, kemudian menempatkan calon raja itu duduk di kursi singgasana berbalut warna keemasan. Lantas kedua pembesar kerajaan Mataram itu berdiri di sisi kanan-kiri putra mahkota. Pangeran Mangkubumi dengan suara lantang dan keras berbicara kepada seluruh yang hadir di Siti Hinggil dan Paseban Utama. Wahai orang-orang Mataram, saksikanlah bahwa Pangeran Adipati sekarang diangkat menjadi raja menggantikan ayahandanya Panembahan Senapati. Sebagaimana layaknya tradisi jumenengan dalam tata paugeran kerajaan Jawa, dalam pengumuman itu juga disampaikan tantangan kepada siapa saja yang berani melawan kehendak paugeran. Namun tidak seorang pun yang berani menerima tantangan itu ataupun menentang jumenengan, seluruh anggota keluarga terdekat, para bupati Nakaya maupun Sentana hingga lurah memberi hormat dan tunduk pada pengangkatan itu. Setelah raja beserta pembesar kerajaan lainnya kembali ke dalam istana, sebagaimana umumnya rasa syukur kemudian dilakukan pesta dan jamuan kebesaran bagi seluruh rakyat Mataram. Ditulis, Teguh.